Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila mengandung makna suatu wujud kepaduan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, antara lain ideologi, politik, sosial, dan budaya yang secara keseluruhan terwujud dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia. Ya. Nah, ini sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, jadi kalau ada soal pertanyaan, apakah yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Ya, jawabannya adalah suatu wujud kepaduan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, antara lain ideologi, politik, sosial, dan budaya yang secara keseluruhan terwujud dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia. Ya, itu jawabannya ya. Jadi kalau ada soal, apakah yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Nah, itu jawabannya dari suatu wujud dan seterusnya itu ya. Nanti ya. Nah, di sini yang dimaksud aspek ideologi yaitu di Indonesia ini ada berbagai macam agama, ya ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya dan lain-lain ya. Jadi ideologi ini keyakinan ya. Lalu politiknya juga berbeda-beda ya, partainya beda-beda ya. Lalu organisasinya juga ada banyak berbagai organisasi, itu termasuk politik ya. Lalu sosial ya, kehidupan sosial juga beda-beda ya. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai buruh pabrik misalnya ya, dan lain-lain ya. Lalu kebudayaannya, kebiasaannya juga berbeda-beda ya. Nah itu ya, jadi semuanya terkandung atau terwujud dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia ya. Baik, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Pertama, menempatkan rasa kesatuan dan persatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan diri maupun kepentingan golongan. Ya, jadi menomorsatukan kepentingan bangsa ya dibanding kepentingan diri atau kepentingan golongan ya. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia ya. Berkorban ya, baik harta atau jiwa ya, atau raga ya. Kemudian kecintaan terhadap tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga berusaha yang terbaik untuk Indonesia ya. Jadi punya rasa nasionalisme ya, cinta tanah air ya. Kalau kita nonton olahraga ya, pertandingan olahraga ya, misalnya pertandingan bulu tangkis Indonesia melawan Jepang misalnya, nah itu kita, kalau kita punya rasa kecintaan terhadap negara kita, itu pasti kita mendukung negara kita ya, itu ya, ada rasa nasionalisme ya, kecintaan terhadap tanah air ya. Kemudian memajukan pergaulan di antara suku-suku maupun adat istiadat di Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Jadi walaupun sukunya berbeda-beda tetapi tetap bersatu ya. Misalnya kebiasaan
kebiasaan suku Betawi misalnya itu punya kebiasaan tertentu ya. Nah, lalu suku yang lain misalnya ikut ketika salah satu suku itu melaksanakan adat istiadatnya ya, misalnya itu salah satu contoh ya. Jadi untuk memajukan pergaulan ya. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ya. Jadi misalnya ada soal, tulislah salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, ini bisa ditulis nomor 1, 2, 3, atau 4, salah satu ya. Tapi ini bisa ditulis yang lebih mudah, ini nomor 2 ya. Misalnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ya, itu lebih mudah dan lebih singkat ya. Itu bisa ditulis salah satunya ya. Baik, kemudian penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Sila keempat merupakan suatu cerminan dari adanya demokrasi di Indonesia. Setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya. Jadi kalau ada masalah ya, ada suatu kepentingan itu untuk mencari jalan keluar atau mencari solusi itu dengan diadakan musyawarah ya, agar mencapai mufakat. Mufakat itu kesepakatan ya, persetujuan bersama ya. Jadi salah satu tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat atau untuk mencapai persetujuan bersama ya, agar semuanya punya kesepakatan yang sama, yaitu mufakat ya. Jadi kalau ada soal apa tujuan diadakan musyawarah, yaitu tujuannya untuk mencapai mufakat ya, untuk mencapai kesepakatan ya. Baik, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ya. Pertama, masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Lalu yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan pelaksanaan musyawarah untuk mengambil keputusan. Lalu yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain agar sependapat dengan kita. Kemudian yang kelima, menghormati hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kemudian yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ya. Jadi kalau disuruh ada soal, tulislah salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, ini bisa ditulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, atau nomor 6 ya. Nanti selain nilai yang terkandung, ada juga nanti contoh penerapan, yaitu kalian harus bisa bedakan nanti ya. Jangan sampai nanti kalau ada soal tulislah contoh penerapan, itu jangan sampai tertukar dengan nilai yang terkandung dalam sila keempat nanti ya. Kalau contoh penerapannya itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya ya, prakteknya ya. Kalau ini nilai-nilai yang terkandung ya di dalam sila keempat Pancasila ya. Baik, selanjutnya ini contoh, ini prakteknya ya, jadi harus dibedakan dengan yang tadi ya. Contoh penerapan nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, mengatasi dan memecahkan permasalahan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Ini prakteknya ya. Jadi kalau ada masalah di masyarakat itu diselesaikan dengan jalan musyawarah, prakteknya ya. Kemudian yang kedua, saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing pihak yang bermusyawarah. Jadi ketika musyawarah harus saling menghargai perbedaan pendapat ya. Itu dalam prakteknya ketika sedang
musyawarah ya. Lalu yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan santun, rendah hati, dan lemah lembut ketika bermusyawarah ya. Selanjutnya yang keempat, tidak memaksakan pendapat sendiri ketika bermusyawarah. Kemudian yang kelima, melaksanakan hasil keputusan musyawarah meskipun berbeda dengan pendapat sendiri. Nah, ini ya. Ini contoh penerapannya ya, contoh prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Penerapan nilai-nilai musyawarah atau nilai sila keempat Pancasila ya. Jadi kalau ada soal, tulislah salah satu contoh penerapan nilai-nilai musyawarah atau nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, ini salah satu ini ya. Jadi kalau ada masalah, diatasi dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, nomor 1 ya. Kemudian bisa juga nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5 ya. Nanti salah satu. Baik, selanjutnya penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima mengandung makna bahwa keadilan sosial merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain sebagai berikut. Istilah adil menunjukkan bahwa setiap orang harus memenuhi hak orang lain yang menjadi haknya, memahami haknya sendiri, serta memahami kewajibannya kepada orang lain dan diri sendiri. Kemudian sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan umum ya. Jadi kalau ada soal apakah arti sosial dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu jawabannya adalah berarti tidak mementingkan diri sendiri ya. Atau misalnya ada soal apa yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Jawabannya adalah bahwa keadilan sosial merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Cukup sampai situ titik ya. Jadi makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila bahwa keadilan sosial merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai situ titik ya, cukup. Baik. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka menolong orang lain. Keenam, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan hak untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kedelapan, bekerja keras. 9, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ya. Jadi bekerja keras itu juga merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ya, dan nilai-nilai yang lainnya ini ya. Jadi ini kalau disuruh sebutkan atau tuliskan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, nah ini ada 9 poin ya. Ini bisa ditulis salah satu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya, atau nomor 9 ya, nomor 8 ya. Baik, sampai di sini ya. Selanjutnya kerjakan soal-soal di bawah ini ya. Pertama ini apakah makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ya. Kemudian tulislah salah satu contoh penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apakah tujuan diadakan musyawarah? Keempat, tulislah salah satu contoh sikap yang mencerminkan nilai sila keempat Pancasila. Lalu yang kelima, apakah makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Nah, ini kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian
dikirim atau serahkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.